Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadah, amma ba'd. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita telah atau sedang dan pasti akan menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan. Hal yang terasa berat bagi kehidupan kita, baik yang berkaitan dengan tubuh kita, berkaitan dengan keluarga kita, berkaitan dengan sosial kita, atau berkaitan dengan bisnis dan usaha kita. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terkadang seseorang mencoba untuk bisnis, mencoba untuk membangun usahanya setelah modal yang dikeluarkan begitu besar, pikiran yang dicurahkan, kemudian tenaga yang dicurahkan juga begitu dahsyat, namun hasilnya dia bangkrut. Ya, ini hal yang memang terjadi pada kita atau pada sebagian dari kita. Terkadang kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, kita dikecewakan oleh orang yang sangat-sangat kita harapkan. Itu adalah cobaan. Dan sekali lagi, seorang muslim harus mampu menghadapinya dengan sabar. Rasulullah SAW di dalam perjalanan hidup beliau juga mendapati hal-hal yang sangat berat. Rasulullah ditinggal wafat oleh istrinya, kemudian Rasulullah dimusuhi oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Rasulullah ditinggal wafat oleh paman yang selama ini menjadi benteng hidup baginya, yaitu Abu Thalib. Putra-putri Rasulullah wafat saat Rasulullah masih hidup. Ya. Qasim, Ibrahim, atau Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ini semuanya wafat saat Rasulullah masih hidup. Rasulullah tahu bagaimana anaknya Naza. Rasulullah melihatnya. Masya Allah. Bahkan ketika Ibrahim wafat, Rasulullah SAW berderai air mata. Rasulullah mengatakan, innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma' wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh hati ini sedih. Sungguh mata ini meneteskan air mata. Dan aku sangat-sangat sedih kehilangan engkau, wahai Ibrahim. Artinya apa? Artinya Rasulullah juga mengalami sesuatu yang berat di dalam kehidupannya. Belum lagi nanti urusan dakwah, belum lagi nanti ketika berhadapan dengan dengan orang munafik, orang Yahudi, istri Rasulullah difitnah dan lain sebagainya. Rasulullah mendapati itu semuanya. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujiannya itu adalah para nabi. Bukankah pohon itu semakin tinggi, anginnya juga semakin dahsyat? Ini, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya manusia dengan tingkat ujian yang paling dahsyat itu para nabi. Tsummal amthal fal amthal. Kemudian orang yang derajatnya setelah nabi dan orang yang derajatnya setelahnya lagi. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kata sabar itu memang gampang untuk diucapkan, tapi sulit atau berat untuk dipraktekkan, kecuali orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di dalam menghadapi tingkah anak kita, terkadang kesabaran kita menipis. Terkadang di dalam urusan berteman, terkadang kita gampang terpancing emosi. Tapi kita tidak memiliki pilihan lain kecuali kita harus sabar. Sabar, apa itu sabar? Sabar adalah habsun nafsi amma la yanbaghi. Menahan diri dari sesuatu yang tidak pantas. Baik itu yang berkaitan dengan lisan, baik itu yang berkaitan dengan anggota badan, atau baik itu yang berkaitan dengan perasaan. Artinya kita harus menjaga lisan kita dari sesuatu yang tidak pantas, dari misuh,
dari meraung-raung, meratap, atau anggota badan kita dari mencabik-cabik, mencakar, memukul-mukul badan atau membanting sesuatu, kita tinggalkan itu semuanya. Kemudian atau perasaan, mungkin merasa tidak terima, kok aku yang diuji, kenapa bukan orang lain, kenapa saya, dan lain sebagainya. Intinya seorang muslim harus menahan diri dari sesuatu yang tidak pantas. Baik. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya puasa kita. Puasa kita ini, saudara sekalian, ada sesuatu atau ada bagian beratnya. Bagaimana tidak? Biasanya kita bisa makan, bisa minum di siang hari. Kapan kita haus, kita bisa minum. Sekarang tidak bisa. Artinya ada sisi beratnya. Sholat tarawih misalnya. Sholat tarawih sekian rakaat, ya, plus witirnya. Itu jujur, itu ada rasa beratnya. Ya, terlebih bagi orang yang belum terbiasa untuk sholat malam, belum terbiasa untuk berpanjang-panjang dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi beratnya, saudara sekalian. Nah, inilah jenis sabar yang pertama. Sabar dalam menjalani ketaatan. Karena memang taat itu ada sisi beratnya. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Sabar menahan diri tidak bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Karena maksiat itu ada sisi manisnya, ada sisi enaknya. Nah, ini jiwa kita tahan. Jangan sampai kita menerjang maksiat. Karena ketahuilah maksiat itu enaknya cuma sebentar. Ya, setelahnya adalah rasa perih yang tak berkesudahan. Begitu pula kemudian ada yang ketiga, ya, jenis sabar yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar terhadap takdir-takdir Allah yang terasa perih, yang terasa tidak enak bagi kita. Kita sabar. Ya. Terkadang seseorang menginginkan A tapi tidak terwujud. Justru yang didapat adalah hal perih. Sabar. Dan kesabaran jenis yang ketiga ini, saya teringat satu hadis di mana Rasulullah mengatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran yang sempurna adalah ketika pukulan pertama. Jadi ketika seorang mendapatkan musibah, mendengarkan kabar yang kurang enak, terus kemudian dia ingat ini adalah takdir dari Allah, saya harus sabar dan lain sebagainya. Ini adalah kesabaran yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Level tinggi. Namun bukan berarti orang yang kemudian awalnya dia merasa kurang terima dan lain sebagainya, kemudian setelahnya baru ingat Allah, baru sadar, bukan berarti dia tidak memiliki kesabaran sama sekali. Dia tetap terhitung sebagai orang yang sabar, tapi tentu derajatnya berbeda dengan orang yang ketika mendapatkan musibah dia langsung ingat kepada Allah, dia langsung pasrah kepada Allah, dia langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentunya berbeda. Nah, saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, kesabaran itu baik bagi orang-orang yang beriman, meskipun terasa perih, meskipun terasa berat, tapi ingatlah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bukan kebersamaan yang biasa, tapi kebersamaan khusus, kebersamaan yang mengandung cinta dari Allah, kebersamaan yang mengandung pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sabar. Itu yang harus kita miliki. Seorang muslim harus memiliki nafas sabar yang panjang. Ya.
orang tua harus memiliki nafas sabar yang panjang dalam menghadapi anak-anaknya. Anak-anak atau posisi kita sebagai anak juga harus memiliki stok kesabaran yang panjang ketika berurusan dengan orang tua, dan kita sebagai manusia harus memiliki stok kesabaran yang panjang ketika berurusan dengan saudara kita yang lain dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah kami terangkan. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Semoga Allah menerima puasa kita dan qiyam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.